didukung oleh Selamat malam saudara. Banjir masih melanda 3 provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bangunan hingga lahan pertanian milik warga luluh lantak akibat diterjang banjir. Nah, kini krisis air bersih hingga kekurangan bahan pangan serta obat-obatan menjadi keresahan warga. Lalu bagaimana proses penyaluran bantuan dan memastikan evakuasi korban terus berjalan di tengah banjir? Kami juga menyoroti Jakarta yang menyandang status sebagai kota atau kawasan aglomerasi terpadat di dunia dengan jumlah populasi 42 juta jiwa berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Bagaimana pemerintah menyikapi laporan ini dan memastikan Jakarta tetap nyaman sebagai tempat tinggal dan beraktivitas. Hari ini 29 November 2025, saya Tifal Solesa, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, banjir bandang di Sumatera Utara merusak sejumlah bangunan hingga lahan pertanian. Kondisi ini terekam melalui pantauan dari helikopter TNI Angkatan Udara. Visual ini menunjukkan sejumlah rumah di bantaran sungai di Sibolga, Sumatera Utara rusak parah. Material lumpur merendam rumah ibadah hingga sekolah. Pada Senin lalu kawasan ini diterjang banjir bandang dan tanah longsor yang membawa material lumpur hingga gelondongan kayu. Banjir juga menghancurkan sawah milik masyarakat yang sebagian kini tertimbun lumpur. Sementara di hulu sungai, visual menunjukkan sejumlah titik hutan di wilayah Bukit Gundul. Dari udara, sejumlah alat berat tampak membersihkan puing-puing di lokasi terdampak banjir bandang dan longsor di Sibolga. TNI Angkatan Udara kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir dan tanah longsor di 3 wilayah Pulau Sumatera. Total 76,5 ton bantuan telah disalurkan ke wilayah tersebut. Panglima Komando Daerah TNI AU 1 Marsikal Muda Muzaffar menjelaskan operasi bantuan telah dimulai sejak Jumat kemarin dengan pengerahan 5 unit pesawat angkut dan 11 helikopter. Bantuan yang dikirim meliputi BTS darurat, bahan pangan, selimut, perahu karet, tenda, dan berbagai kebutuhan lain. Selain logistik, Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat telah mengirimkan bantuan tenaga kesehatan. Dari total yang sudah di posko TNI di Halim ini terima, itu sebanyak 92.500 ton. Ya. Sedangkan yang sudah kita distribusikan sampai saat ini adalah 76 ton, ya, 76,500 ton untuk daerah bencana di Sumatera Utara, termasuk di Padang. Ini bantuannya itu yang dari PLN untuk emergency BTS darurat,
kemudian bahan-bahan pokok makanan, kemudian selimut dan bahan perahu karet, kemudian tenda-tenda dan segala yang dibutuhkan. Ya. Diutamakan untuk daerah-daerah yang terisolir, jadi kita menggunakan helikopter. Jadi seluruhnya dari helikopter dari TNI AD, AL dan AU, kemudian ada dari Basarnas. Bergeser ke Medan, Sumatera Utara, sebanyak 5 ton bantuan didistribusikan ke Tapanuli Tengah. Bantuan berupa makanan, air mineral, pakaian, selimut, gas LPG hingga bahan bakar solar. Sekda Provinsi Sumatera Utara mengatakan bantuan akan terus disalurkan hingga keperluan warga terdampak di lokasi bencana terpenuhi. Hari ini direncanakan 5,5 ton dengan berbagai macam kebutuhan. Dampak dari banjir juga di Kota Medan dan di sekitarnya, banyak juga yang tempat-tempat usaha pertokoan yang tutup. Nah, jadi untuk mengantisipasi kebutuhan selimut, kita mengupayakan kain sarung untuk saudara-saudara kita di Tapanuli Tengah. Di samping bahan makanan lainnya seperti sembako, seperti yang kita lihat di belakang ini semua sudah standby, tinggal permasalahan angkutan. Kita tinjau penanganan terbaru pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata bersama juru kamera Muhammad Andika Pratama di Bandara Silangit Tapanuli Utara. Anda yang mengikuti agenda BNPB dalam beberapa hari ke belakang ini, Ariel, sampai meninjau lokasi yang terpantau krusial dari dampak bencana ini, apa benang merahnya, apa tantangan yang dihadapi sejauh ini? Ya, Tifal dan saudara, memang di Sumatera Utara ini ada beberapa daerah yang cukup menjadi terdampak cukup parah. Salah satunya adalah Tapanuli Tengah, lalu kemudian juga ada Sibolga yang dimana memang hingga saat ini masih terputus baik di jalur daratnya, sehingga inilah menjadi tantangan terkait dengan pengiriman atau pendistribusian dari logistik baik makanan kemudian juga obat-obatan ke salah satu titik, yaitu adalah Sibolga, yang dimana memang jalur darat ini masih terputus hingga saat ini karena memang dari BNPB dengan beberapa pihak terkait seperti TNI, Polri, dan stakeholder ini sedang melakukan percepatan terkait dengan proses pembukaan jalur yang dimana hingga saat ini sudah terbuka hingga 30 km. Sebelumnya memang saya bersama dengan BNPB, tepatnya dari Kepala BNPB pun hadir melakukan peninjauan di daerah Tapanuli Tengah yang dimana memang ini menjadi salah satu titik yang cukup terdampak cukup besar, Tifal dan saudara, yang dimana memang cukup banyak dari korban, dan saya meninjau di salah satu titik evakuasi yang berada di pengungsian, yaitu adalah Gor Pandan yang berada di Tapanuli Tengah, yang dimana memang di Gor Pandan tersebut pada saat malam hari ini dihuni sebanyak ribuan lebih pengungsi karena mereka mengaku dari rumah mereka pun terdampak banjir, dan selain itu juga mereka mengatakan bahwa sulitnya komunikasi karena memang terputusnya jaringan. Selain itu juga adanya kesulitan air bersih yang dimana memang akibat dari longsor yang terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi. Dan dalam hal ini juga dari BNPB pun terus melakukan operasi modifikasi cuaca tentu saja untuk membantu dari baik proses perbaikan hingga pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Dari Sumatera Utara sendiri dikatakan hingga saat ini sudah ada 166 dari korban jiwa, yang dimana memang ini angka masih dinamis, dan selain itu juga masih dilakukan pencarian kepada beberapa orang yang masih dinyatakan hilang di Sumatera Utara. Namun memang dikatakan untuk area yang terdampak cukup parah ini berada di area Tapanuli Tengah yang terkena dampaknya cukup parah. Selain itu juga Sibolga ini memang untuk jalur darat masih tertutup, Tifal, namun memang dari BNPB bersama dengan stakeholder baik dari TNI dan beberapa pihak terkait melakukan pendistribusian melalui jalur udara inilah yang dilakukan untuk pemberian mendukung support dari warga yang terdampak, Tifal, yang dimana memang selain itu juga dikatakan bahwa besok ini akan ada dari bantuan TNI Angkatan Laut yang akan bersandar di daerah Sibolga, tentu saja ini untuk mengirimkan logistik bersama dengan BNPB ini untuk mendistribusikan, Tifal, baik makanan, obat, serta bantuan-bantuan lain yang dimana memang ini dibutuhkan bagi warga. Mereka mengatakan masih membutuhkan, yang dimana dari BNPB pun mengirimkan bantuan jaringan internet, dan selain itu juga bantuan dari Presiden pun ini didistribusikan ke daerah-daerah rawan, Tifal. Ada kemungkinan tidak untuk menambah armada udara atau hal-hal lain untuk bisa mempermudah proses distribusi bantuan ini, mengingat kondisinya masih terputus akses jalan via daratnya begitu?
Ya, Tifal dan saudara, bahwa memang dari BNPB pun, kemudian juga dari TNI Angkatan Udara dan polisi pun melakukan pendistribusian yang dimana dilakukan secara udara, di mana dari BNPB pun mengerahkan pesawat karavan miliknya, lalu kemudian juga ada helikopter tentu saja untuk mengirimkan bantuan distribusi melalui udara, dan selain itu juga dibantu oleh TNI dan beberapa pihak terkait lainnya. Karena memang untuk udara ini juga dilakukan dalam beberapa sorti, sehingga agar dari bantuan tersebut dapat mencakup ke seluruh daerah-daerah yang dibutuhkan. Memang dikatakan masih ada beberapa titik yang terisolir, namun hingga saat ini masih diupayakan untuk menembus dari jalur darat, karena memang jalur darat ini menjadi salah satu titik utama, Tifal, sehingga untuk pemberian bantuan ini dapat efektif, karena memang alur yang dilakukan adalah dari pesawat kargo datang menuju dari Bandara Silangit, kemudian dari Bandara Silangit lah dibawa menggunakan karavan ataupun helikopter menuju bandara yang ataupun airstrip yang dekat dari titik-titik tersebut, lalu kemudian akan disebar distribusi tersebut, yang dimana memang tidak hanya untuk bantuan makanan, kemudian juga pakaian, obat-obatan, melainkan juga untuk jaringan, karena mereka mengatakan bahwa sulit untuk berkomunikasi. Hal inilah yang diutamakan untuk membantu mendukung dari masyarakat yang dilakukan oleh BNPB dan pihak terkait. Tifal. Bantuan harus segera disalurkan, tapi di sisi lain masalah keselamatan saat proses distribusi ini juga penting untuk dicermati. Ariel, terima kasih. Kami akan diskusikan topik lain di Sapa Indonesia Malam usai jeda. Laporan PBB terbaru menobatkan Jakarta sebagai kota terpadat di dunia. Mencapai 42 juta jiwa, mengalahkan kota besar di Tiongkok dan India. Lalu apa respon pemerintah? Sesaat lagi. Kita ke diskusi pertama Sapa Indonesia Malam, saudara. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menobatkan Jakarta sebagai kota terpadat di dunia. Catatannya mencapai 42 juta jiwa. Angka itu mengalahkan jumlah penduduk kota besar di Tiongkok dan India. Laporan PBB berjudul World Urbanization Perspective 2025 menyebut Jakarta sebagai kota atau kawasan aglomerasi dengan populasi mencapai 42 juta jiwa. Namun, Pemprov Jakarta meluruskan jumlah itu merupakan gabungan dari penduduk area Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang berkegiatan di Jakarta. Bahwa 42 juta yang dimaksud adalah yang beraktivitas sehari-harinya di Jakarta, yang artinya adalah pendatang atau komuter yang datang dan pergi di pagi hari dan sore hari atau malam hari untuk bekerja, berkegiatan, bersekolah, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain. Artinya jumlah tersebut termasuk dengan penduduk di luar Jakarta atau Bodetabek dan sekitarnya lagi yang memang berkegiatan di Jakarta. Namun sampai hari ini menurut data Dukcapil jumlah penduduk Jakarta adalah 11 juta jiwa. Laporan PBB yang dirilis pada pertengahan November lalu mengungkap Jakarta berada pada urutan pertama dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yakni mencapai 42 juta jiwa. Sedangkan ibu kota Bangladesh, Dhaka, berada pada urutan kedua dengan jumlah 37 juta jiwa. Posisi disusul Tokyo dengan 33 juta jiwa serta New Delhi dan Shanghai dengan jumlah penduduk 30 juta jiwa. Kita coba bandingkan berdasarkan data Dukcapil Kemendagri, jumlah penduduk Jakarta sebanyak 11 juta jiwa. Jika jumlah penduduk di wilayah Jabodetabek digabungkan berdasarkan data Kemendagri dan Badan Pusat Statistik, jumlahnya mencapai sekitar 33 juta jiwa. Laporan terbaru PBB yang mengungkap jumlah populasi area Jakarta dan sekitarnya mencapai 42 juta jiwa membuat beban Jakarta semakin berat sebagai kota metropolitan. Lalu bagaimana Pemprov Jakarta menyikapi laporan ini dan memastikan Jakarta tetap nyaman sebagai tempat tinggal dan beraktivitas? Kami akan diskusikan ini bersama staf khusus Gubernur Jakarta, Chiko Hakim. Bang Chiko, selamat malam Bang dengan Tifal. Malam Tifal. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini ada perbedaan antara data pemerintah dengan data PBB. Kalau menurut Pemprov Jakarta sendiri, indikator yang dikeluarkan PBB ini ada yang relate atau ada yang kayaknya nggak cocok nih dikeluarkan angka sampai 40-an juta jiwa dan disebut terpadat di dunia?
Oke, yang pertama kami menduga cara UN atau United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ini ketika menghitung jumlah penduduk dan menyebut kota Jakarta itu yang dimaksud adalah Greater Jakarta atau Jakarta sebagai metropolitan yang ada daerah-daerah penyangga yang dimasukkan ke dalam lokasi di mana jumlah penduduknya dihitung yang beraktivitas di situ. Karena kalau kita lihat, kalau kita bicara soal Tokyo Metropolitan Area itu juga mencakup berbagai kawasan penyangga di sekitaran Tokyo dan banyak sekali wali kota di sekitaran Tokyo tapi tetap disebut Tokyo Metropolitan Area. Begitu juga dengan Bangladesh maupun India ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenyataannya memang sampai hari ini tentunya kita tahu jumlah penduduk Jakarta itu 11, sekian juta jiwa dan itu tercatat dalam Dukcapil dan memang itulah yang resmi tercatat sebagai penduduk DKI Jakarta. Namun kita tahu kepadatan di Jakarta ini memang tidak bisa dipungkiri. Tentunya kita juga nggak bisa mengelak terkait dengan itu. Tapi kalau terkait jumlah, kami menduga cara PBB menghitung adalah menyebut Jakarta padahal yang dimaksud adalah Jakarta dengan daerah-daerah penyangga di sekitarnya, bahkan mungkin bisa sampai Cianjur gitu, kira-kira begitu. Karena memang setiap harinya komuter yang datang ke Jakarta itu tidak sedikit jumlahnya, dan tentunya semakin kita lihat ke depan, tentunya ini bisa jadi akan semakin bertambah, dan disitulah kita merasa juga bahwa memang apa-apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat yang akan membentuk dewan aglomerasi misalnya, ini tentunya akan mempermudah bagaimana ke depan kita bisa mengelola ini semua. Sehingga implikasinya pada beban sosial dan lingkungan nih Bang. Selain dari semangat Pemprov Jakarta saat ini untuk membangun Trans Jabodetabek itu, apalagi prioritas dari Pemprov Jakarta untuk tata kelola biar sama-sama nyaman, sama-sama tenang beraktivitas di Jakarta, apalagi warga Jakarta asli yang pegang KTP Jakarta Bang? Yang pertama tentunya Jakarta tidak bisa sendirian dalam hal ini, dalam pengelolaan apa yang kita tahu bahwa kepadatan ini yang sudah menjadi luar biasa dan juga kunjungan dari masyarakat untuk bekerja setiap harinya juga tidak bisa tertahankan. Dan tentunya satu, kita nggak boleh juga melarang siapapun untuk mengadu nasib di Jakarta dan kemudian kembali ke daerah asalnya di malam hari misalnya. Tetapi satu tadi sudah disampaikan oleh Tifal, kami mengapresiasi bahwa memang Trans Jabodetabek itu salah satunya adalah untuk mengurai kemacetan, kemudian supaya masyarakat yang dari luar Jakarta ketika commuting ke Jakarta itu tidak menggunakan kendaraan pribadi. Itu. Yang kedua, tentunya ini tidak terlepas dari kerjasama kita dengan kawasan-kawasan dan daerah penyangga untuk kemudian juga meningkatkan hal-hal yang terkait dengan urusan transportasi publik, dan tentunya kita juga menawarkan kerjasama yang erat terkait itu. Yang ketiga, dan saya rasa ini yang terpenting, kita harus mengetahui bahwa Jakarta dan juga kota-kota lain ataupun provinsi lain di Indonesia bukanlah sebuah negara bagian, tetapi sebuah negara yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tentunya patuh dan tunduk terhadap regulasi-regulasi yang dibuat oleh pusat dan kebijakan-kebijakan oleh pusat. Dan harapan kami tentunya pemerintah pusat juga akan bersama-sama memikirkan ini bersama kita, di luar di mana tentunya Bapak Pramono Anung sebagai gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Rano Karno selama ini juga terus menjalin komunikasi yang erat dan intens dengan kawasan penyangga sehingga bisa sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk kemudian tetap memberikan kenyamanan bagi siapapun yang datang dan bekerja ke Jakarta, tapi juga kenyamanan bagi warga Jakarta yang memang menetap dan secara resmi dicatat sebagai penduduk Jakarta. Oke, ada data yang menyebut juga 2050 potensi Jakarta akan bertambah penduduknya 10 juta Bang. Plan jangka panjangnya nanti untuk memastikan untuk areanya, area tempat tinggal, kemudian kesempatan bekerja dan lain-lain, biar kepadatan ini nggak membawa efek negatif yang kemana-mana begitu. Apakah sudah kebayang tuh arahnya bakal kemana? Ya, terkait dengan tempat tinggal, tadi Tifal senang sekali ditanya begitu karena memang kita juga bersama-sama dengan pemerintah pusat dan akan menyukseskan program pemerintah pusat yang akan membangun sekian juta perumahan, dan Jakarta tentunya kebagian paling banyak
banyak dibandingkan provinsi-provinsi lain. Kalau rumah itu atau kediaman itu sebagai rumah tapak, tapi juga tentunya akan menjadi bangunan-bangunan yang bentuknya vertikal, dan kita juga membangun di bangunan-bangunan perumahan itu tentunya akan menjadi transit oriented development, di mana itu juga menjadi hub dan semua moda transportasi terhubung di setiap pembangunan-pembangunan yang kedepannya terkait dengan perumahan atau pemukiman yang bentuknya kita tahu akan menjulang ke atas atau vertikal seperti rumah susun. Oke, Bang Ceko Hakim, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami hari ini. Hati-hati di jalan ya Bang, selamat malam Bang, terima kasih. Mohon maaf ya, ini lagi di jalan. Terima kasih Bang, kami hargai Anda sudah mau bergabung bersama kami. Dan topik lainnya akan kami bahas lepas jeda. Banjir bandang dahsyat di Sumatera Utara meninggalkan persoalan serius, yakni kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus sungai. Tetap bersama kami. Bertemu kembali. Banjir bandang dahsyat yang melanda Sumatera Utara menjadi sorotan di media sosial. Potongan gambar banyaknya kayu gelondongan di tengah aliran deras memantik pertanyaan warganet. Menurut Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace, Kiki Taufik, ia menyebut telah terjadi penebangan hutan masif atau deforestasi di Sumatera bagian utara sejak lama. Greenpeace telah meminta pemerintah meninjau kembali konsesi hutan di Indonesia. Greenpeace Indonesia juga bilang banjir bandang tak cuma soal cuaca, tapi juga karena daya dukung di daerah aliran yang tidak seimbang. Sebenarnya beberapa tahun terakhir itu kami selalu menyampaikan kepada pemerintah untuk mereview izin konsesi. Kenapa seperti ini? Karena ini kejadian yang berulang. Jadi saat ini kita ini dalam kondisi krisis iklim. Kita pernah bersengketa dengan kementerian terkait pada saat kita meminta data. Karena data ini seharusnya data publik. Tetapi data-data tertentu, termasuk misalnya izin konsesi, ini dikecualikan. Nah, kalau data saja tidak transparan, bagaimana kita bisa memonitor dan mengawasi? Nah, saat ini musim hujan, kita ketemu banjir, nanti di musim kemarau, itu kita akan ketemu kebakaran lahan dan gambut. Dan ini selalu berulang. Di Aceh, sejumlah warga yang mengungsi akibat banjir di Lok Sumawe kekurangan air bersih. Warga mengaku masih belum mendapat bantuan dari pemerintah. Puluhan warga terdampak banjir mengungsi di posko darurat Desa Masjid Puntet, Kecamatan Blangmangat, Lok Sumawe selama 4 hari terakhir. Warga mengungkap persediaan logistik menipis dan hanya bertahan dari bantuan swadaya masyarakat. Hingga kini banjir di Lok Sumawe belum surut sehingga warga belum bisa kembali ke rumah. Warga berharap pemerintah segera mengirim bantuan, utamanya air bersih, makanan, dan obat-obatan. Keadaan kami meresahkan juga, mana warga berdatangan terus, anak-anak banyak yang sakit juga, kan perlu juga bantuan obat-obatan, dan bahan pangan kurang. Sudah berapa lama di pengungsian? Sekitar 4 hari. 4 hari, bantuan kami tidak ada, air minum kami pun terbatas. Bantuan berkendala dengan banjir tak bisa masuk. Bantuan logistik dari pemerintah pusat untuk korban banjir dan longsor di Aceh tiba di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda Sabtu siang. Bantuan yang diberikan yakni makanan siap saji, family kit, tenda, perahu karet, Starlink, dan genset. Pesawat Hercules membawa bantuan yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda. Bantuan akan disalurkan terutama di wilayah Aceh Tengah dan Aceh Utara yang paling parah terdampak banjir dan longsor. Untuk menggapai daerah terisolasi itu, bantuan akan diberangkatkan menggunakan pesawat karavan milik TNI Angkatan Udara. Ada 6 item bantuan yang diberikan yakni makanan siap saji, family kit, tenda, perahu karet, fasilitas Starlink, dan genset. Sementara pengiriman logistik ini akan dikirim secara bertahap di seluruh Aceh hingga 2 Desember mendatang. Banjir yang merendam seluruh wilayah Aceh Utara sejak sepekan terakhir membuat ribuan warga atau rumah warga porak-poranda. Hingga kini warga sangat membutuhkan logistik makanan karena belum mendapat bantuan dari pemerintah. Yang Anda lihat ini adalah kondisi permukiman warga di Desa Blangperia, Kecamatan Samudra Aceh Utara yang porak-poranda diterjang banjir.
Ini menjadi salah satu desa yang berada di kawasan Jalan Nasional Banda Aceh Medan. Bencana alam yang melanda desa ini merendam ratusan rumah serta 1.000 lebih keluarga terisolasi. Banjir parah merendam permukiman warga tiba-tiba pada Rabu pagi. Kondisi arus yang deras membuat warga berlarian saat itu hingga tak sempat menyelamatkan harta benda. Kondisi pusat kecamatan yang lumpuh total membuat warga sulit mencari logistik, utamanya makanan. Sementara bantuan belum sampai ke lokasi mereka. Pagi cuaca agak mendung sedikit, memang mendung. Airnya tiba-tiba naik. Kami kacik-kacik, nggak mau lari kemana. Dah kemana lah, tinggal harta semua di dalamnya. Tukurung kami. Banjir masih merendam permukiman warga di Kecamatan Baktia, Aceh Utara. Tak hanya permukiman, banjir turut merusak rumah warga. Banjir memutus total akses ke wilayah ini, sementara pemerintah terus berupaya mengevakuasi warga terdampak dan menyalurkan bantuan. Banjir bandang di Aceh Tengah mengakibatkan akses utama Jalan Takengon Biren, Takengon Gaya Luas, dan Takengon Nagan Raya terputus. Sejumlah ruas jalan utama di Aceh Tengah menuju Gaya Luas dan Biren terputus akibat banjir. Aliran deras banjir masih tampak menggenangi jalan hingga menyulitkan aktivitas warga setempat. Sementara longsor juga menutup akses Jalan Takengon ke Nagan Raya. Akibat banjir ini, warga di Kampung Bias Baru, Silih Nara, Aceh Utara harus diungsikan. Polisi membantu warga menyelamatkan barang serta membersihkan genangan lumpur. Sementara warga di Kecamatan Kebayakan dan Kecamatan Pegasing juga mulai membersihkan material lumpur. Mereka mengais barang-barang keperluan rumah tangga yang masih bisa diselamatkan. Polisi bilang 14 kecamatan terdampak banjir di sana. Sejumlah desa hingga kini belum bisa diakses karena berada di wilayah pedalaman pegunungan. Dampak lanjutan musibah ini juga dirasakan warga. Listrik padam, jaringan komunikasi terputus, stok bahan pokok mulai menipis. Sejumlah SPBU dilaporkan kehabisan stok BBM. Kita konfirmasi penanganan bencana di Aceh Tengah, Aceh. Dan lewat sambungan dalam jaringan saat ini sudah bergabung bersama kami Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga. Assalamualaikum Pak Bupati. Dengan Tifal, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, selamat malam Mas Tifal. Kami dari Kabupaten Aceh Tengah. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu dan bersyukur sekali kami bisa berkomunikasi dengan Anda saat ini. Saya melihat portal informasi di website resmi Pemkab Aceh Tengah hari Jumat kemarin menyebut 5 hari bencana hidrometeorologi, bantuan luar belum menjangkau Aceh Tengah. Betul Pak sampai hari ini begitu? Ya, benar sekali Mas. Daerah kita kan daerah pergunungan, dilalui dengan jalan darat, dan semua akses jalan darat ini semuanya terputus dari 4 kabupaten. Dan sampai hari ini belum ada sentuhan dari bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat. Dan ini sangat mengerikan bagi daerah kita, karena daerah kita hari ini memang betul-betul sangat membutuhkan bantuan, karena semua kebutuhan masyarakat hari ini di daerah kita sangat menipis, mungkin hanya bertahan besok, 1 hari lagi. Setelah itu tidak ada lagi bahan makanan untuk di Aceh Tengah, terutama beras. Kemudian kalau BBM memang tidak ada lagi, gas memang tidak ada lagi, bahkan listrik itu selama 6 hari ini belum ada jaringan terputus. Kemudian jaringan telekomunikasi juga terputus. Ini juga hanya kami dapat Starlink dari salah satu sekolah. Makanya kami bisa berkomunikasi dengan Mas Tipal hari ini. Begitu Mas Tipal. Dan terakhir dilaporkan bantuan dari pemerintah pusat sudah sampai ke Lanut Sultan Iskandar Muda. Itu informasi sudah sampai juga ke Pemkab Pak? Sudah sampai. Dan itu yang kita tunggu-tunggu hari ini. Memang salah satu jalan untuk bisa tersalurkan hanya melalui udara kalau sementara sekarang. Karena perlu kami sampaikan juga Mas Tifal sedikit ya, daerah kita kan ada 14 kecamatan, ini 295 desa. Dari 14 kecamatan ini yang terisolir ini ada 9 kecamatan. Desanya pun hampir 50% itu jauh. Bahkan sampai hari ini ada beberapa desa, kecamatan belum ada dapat bantuan sedikit pun. Karena jauh sekali, ada yang 60 km, bahkan tadi pagi ada yang datang kemarin dengan jalan 35 km, hanya khusus meminta beras. Dan itu pun sangat menipis. Bahkan tadi Mas Tipal perlu kami sampaikan bahwa beberapa desa yang kami kunjungi hari ini, kami bagi ada 7 tim dokter, tim yang kita berikan tugas
kepada beberapa desa dan obat habis. Kami sangat miris begitu kami sampai ke desa itu 95% desanya, kampungnya itu habis rumahnya. Tidak ada lagi memiliki rumah dan ini yang belum tersentuh. Dan alhamdulillah kami datang tadi walaupun seadanya, tapi ini pun ditempuh hanya dengan laut, danau. Kalau darat tidak bisa lagi karena hampir 31 titik untuk mencapai desa itu semuanya rusak berat akibat longsor. Ini pun menggunakan perahu nelayan. Dengan perahu nelayan yang kita dapat bergerak ke tempat tujuan. Dan ini kemudian ada juga yang masyarakat yang sakit, kemudian banyak tadi juga ada yang melahirkan, kemudian sakit berat, bahkan ada yang lumpuh dan banyak masalah-masalah yang kita hadapi tapi belum tersentuh. Bahkan kami mengambil kebijakan, Mas Tifal, ini untuk meliburkan semua sekolah dulu sementara. Mungkin kalau hari Senin nanti sudah kondusif beberapa tempat ini sudah kita berikan untuk akses untuk anak-anak yang sekolah. Begitu keadaan hari ini, Mas Tifal. Dengan bantuan yang sudah sampai di Lanut sekarang dan Anda mengakui sudah dapat informasi itu, sudahkah ada gambaran skenario pembagian bantuannya antara komunikasi entah dari Pemprov ke Anda Pak atau mungkin dari pemerintah pusat tim TNI ke Anda, itu skenarionya bakal bagaimana dan daerah prioritasnya akan di mana saja kemungkinannya itu Pak? Nah, perlu kami sampaikan bahwa memang komunikasi sudah ada kemarin, tapi informasi terakhir kami dapatkan bahwa sudah dibantu lewat udara, tapi gagal landing untuk bantuan logistik karena di tempat kita juga ada di Kabupaten Banda Meriah. Ini ada salah satu bandara yang bisa yang bisa didarati oleh pesawat udara, tetapi ini juga gagal. Nah, tadi kami sedih sekali, Mas Tifal, untuk tadi pagi kami kunjungan ada 5 desa. Yang ini memang 95%, 80% rumahnya sudah habis tertimpa longsor, bahkan banjir bandang. Desa apa aja ini itu Pak, boleh dibantu namanya Pak? Ya Pak. Desa apa aja yang terparah kondisinya sekarang Pak, boleh tahu namanya apa saja? Di Kecamatan Teluk Tawar, kemudian Kecamatan Bintang, kemudian Kecamatan Linge, Rosip, dan Kecamatan Selenara, bahkan ada satu Kecamatan Kebayakan dan Celala. Ini desanya banyak sekali, Mas. Desanya kita banyak sekali desanya yang hari ini memang keadaannya sangat memprihatinkan. Memang kalau kita hadir ke tempat desa mereka pasti menangis. Menangis dan sangat sedih. Bahkan yang 95 desa ini di Kecamatan Bintang yang disebut dengan desa Merodot, Kalasegi, kemudian juga beberapa Linung Bulan. Dan bahkan untuk mencapai ke desanya juga ada 30 titik longsor. Makanya kita menggunakan lewat danau. Ini pun hanya terbatas. Dan dokter yang kita ajak juga ada 7 tim. 7 tim yang kita ajak. Dan alhamdulillah ini bisa sampai ke desa mereka. Dan mereka menangis, memeluk kita, sedih. Bahkan kita tidak bisa lagi berkata-kata apa-apa. Selain daripada berdoa, menangis melihat mereka. Pakaian mereka menyuci pakaian karena pakaian mereka tinggal di badan, dicuci lagi di danau. Itu yang dikeringkan, ditunggu semua di pinggir danau itu. Sedih sekali. Baik. Sedih sekali. Luar biasa. Mereka hanya mengharapkan ada tadi kita berikan beras, terus ada obat-obatan. Mereka bahagia sekali. Dengan obat-obatan apa seadanya pun mereka bahagia sekali. Kapan kami bisa dibantu katanya? Kapan daerah kami bisa dibantu? Kita tidak bisa lagi jawab. Selain daripada menangis melihat mereka, memeluk mereka, tidak ada lagi harapan yang rasa empati kita yang hanya kita bisa menangis. Begitulah kondisi hari ini, Mas Tifal. Dan sejauh ini untuk catatan korban Pak, baik itu korban jiwa yang terluka yang mungkin masih bisa ditangani tim medis di sana dan jumlah pengungsi, ini kemungkinannya bertambah atau ada data terbaru Pak soal ini? Bertambah, yang meninggal hari ini sudah 21 orang bertambah, setiap hari bertambah. Kemudian yang hilang ini sekarang sudah bertambah lagi 23 orang. Kemudian yang mengungsi ini hampir mencapai 30.000 masyarakat yang mengungsi. Kemudian rumah yang rusak ini mungkin sudah ribuan rumah yang sudah rusak, belum terdata detail. Kemudian kebun kopi. Dan yang miris sekali ini Mas Tifal, ini ada sekarang lagi panen kopi, panen cabai, hampir 13.000 hektar. Hari ini perharinya panen rayanya hampir 300 sampai 500 ton. Dan ini yang tidak bisa lagi kita
kita kirim ke beberapa daerah, dan ini kita melihat masyarakatnya menangis, tidak sanggup lagi kita Mas, tidak sanggup lagi. Memang itulah keadaan Aceh Tengah hari ini. Dengan tantangan yang benar-benar besar seperti ini Pak, akses masih terputus, upaya untuk pesawat menyalurkan bantuan juga terkendala. Untuk skema terdekat besok hari, akan gimana Pemkab mengambil langkahnya Pak? Memang semalam kami sudah mengumpulkan beberapa kepala dinas, camat, masyarakat juga menggunakan Basnas, mengumpulkan uang pribadi untuk memberikan bantuan berapa ada. Ada 1 karung, ada 2 karung beras, minyak goreng, dan lain sebagainya. Ini kita kumpulkan dan itu yang kita salurkan. Kita beri bantuan kepada seluruh masyarakat. Karena berasnya pun sulit kita temukan hari ini. Indomie juga sulit. Kemudian semuanya sulit, obat-obatan sulit. Kalaupun ada uang hari ini barangnya sulit sekali. Sulit sekali kita temukan. Maka oleh karena itu ini memang kami berharap semoga didengarkan oleh Bapak Presiden ini. Harus didengarkan oleh Bapak Presiden, Pak Menteri, kemudian Kepala BNPB, Pak Gubernur ini harus memberikan perhatian khusus ini untuk Aceh Tengah. Karena kita tidak sanggup lagi. Dan besok ini semua masyarakat di luar semua menunggu. Apa yang mereka bawa pulang untuk daerah mereka. Meskipun jauhnya 30 km, tidak apa-apa. Yang penting anak kami bisa makan. Masyarakat kami bisa makan. Kepala desa juga hadir, Pak Camat juga hadir. Tapi beras yang kita berikan sangat terbatas sekali. Begitu Mas Tipal. Doa terbaik, semoga bantuan lekas datang, tidak ada hambatan berarti untuk esok hari. Anda bilang bahwa kebutuhan warga sudah sangat menipis, segala upaya sudah diupayakan Pemkab. Semoga ada hal baik terdekat setidaknya untuk esok hari. Semoga bantuan ini bisa benar-benar tersalurkan. Pak Bupati, saya apresiasi Anda sudah mau meluangkan waktu berbicara bersama kami. Saya selalu untuk Anda dan teman-teman tim SAR, terutama Pemkab yang ada di sana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Tipal. Salam juga untuk semua. Semoga berita ini bisa didengarkan oleh Pak Menteri, Pak Presiden semuanya. Seperti itu Mas, kami mengharapkan didengar ini. Amin. Suara terima kami. Kasih Bapak. Suara rakyat dari Kabupaten Aceh Tengah. Terima kasih Bapak. Kabar duka dari dunia hiburan tanah air, aktor Gary Iskak meninggal dunia setelah dirawat karena kecelakaan pada Sabtu dini hari. Satu kabar duka dari dunia hiburan tanah air. Aktor Gary Iskak meninggal dunia dalam perawatan medis di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Sudirman usai mengalami kecelakaan pada Sabtu dini hari. Keluarga dan rekan Gary masih belum percaya insiden yang menimpa kerabat mereka. Rekan komunitas motor Gary mengaku sebelum insiden, Gary sempat mendatangi lokasi komunitas lalu meminjam motor untuk kembali pulang. Nahas, Gary tidak kembali ke komunitas, namun menabrak pohon pada sisi jalan kesehatan hingga mengalami luka parah. Rekan-rekan Gary langsung membawa Gary ke rumah sakit, namun pada Sabtu pagi, Gary mengembuskan napas terakhirnya. Almarhum dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Karena kita ada WA, ini ada anggota Sotokau tabrakan tunggal begitu. Terus kita lihat, lah iya Bang Gary. Ya udah, terus kita langsung ke TKP gitu. Kita ke TKP, kita lihat oh ya benar. Terus kita bawa ke rumah sakit Suyoto kayak gitu aja. Mendiang Gary Iskak mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Kesehatan Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Gary ditemukan warga sekitar dalam kondisi tertelungkup di aspal. Insiden bermula saat Gary Iskak mengendarai motor dari arah Jalan Veteran menuju Bintaro. Sepeda motor yang dikendarainya menabrak pohon di sisi kiri jalan, diduga karena kehilangan kendali. Gary segera dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu pagi. Menurut keterangan saksi, itu terjadinya sekitar jam setengah satu pagi. Saksi juga tidak melihat langsung pada saat waktu kejadian. Jadi dari saksi juga tahunya sudah tergeletak untuk korban.
Di situ juga tidak ada petunjuk-petunjuk, jadi diambil kesimpulan bahwa memang saksi itu out control atau laka tunggal, tidak ada lawannya. Peristiwa lainnya, kecelakaan beruntun melibatkan 13 kendaraan yang tengah berhenti di lampu merah Dawan Cikampek, Karawang, Jawa Barat Sabtu pagi. 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan 6 lainnya terluka. Diduga remblong, sebuah truk pengangkut garam dari arah Cikampek menuju Karawang Kota menabrak 13 kendaraan berbagai jenis. Polisi bilang seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sebanyak 2 korban meninggal dunia dan 6 orang lainnya luka berat. Selain melakukan evakuasi terhadap kendaraan yang tertabrak, polisi juga langsung membawa sopir truk untuk dimintai keterangan. Proses evakuasi alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan. Ada 1 kendaraan sub 3, 1 truk dan 4 kendaraan kecil serta 7 motor yang berhasil kita evakuasi. Untuk korban seluruhnya sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Karya Husada. Dan untuk arus lalu lintas alhamdulillah sampai saat ini berangsur pulih sehingga bisa dilalui secara normal lancar. Untuk sampai saat ini untuk driver sudah kami bawa ke Polres untuk dimintain keterangan lebih lanjut, Mbak. Kita ke peristiwa mancanegara. Kementerian Luar Negeri Indonesia melaporkan 7 WNI meninggal dunia dalam insiden kebakaran apartemen di Tai Po, Hong Kong. Seluruh korban merupakan pekerja migran dari sektor domestik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri menyampaikan selain korban tewas, seorang WNI lainnya mengalami luka dan masih dirawat di rumah sakit terdekat dengan kondisi stabil. Pemerintah membuka posko darurat di Konsulat Jenderal RI di Hong Kong untuk layanan informasi dan penampungan sementara korban terdampak. Konjen juga menerjunkan tim di sekitar lokasi kejadian untuk verifikasi pekerja migran Indonesia. Kementerian Luar Negeri mencatat sebanyak 140 WNI berada di kawasan itu dengan status pekerja domestik. Kami dengan sangat berduka mengkonfirmasi bahwa terdapat 7 warga negara Indonesia yang meninggal dunia dan seluruhnya adalah pekerja migran Indonesia sektor domestik. Terdapat 1 orang WNI lainnya yang masih menjalani perawatan dan dalam kondisi yang stabil. Dapat kami sampaikan bahwa di kawasan tersebut tercatat sekitar 140 WNI yang bekerja sebagai pekerja domestik. KJRI Hong Kong telah berhasil mengkonfirmasi kondisi 61 orang, termasuk para korban meninggal. Sementara 79 WNI lainnya masih terus ditelusuri keberadaannya secara intensif. Untuk Anda yang sedang menikmati akhir pekan kali ini, pastikan secangkir kopi gula aren menemani waktu istirahat Anda. Saya Tifal Solesa menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Malam. Tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa lagi.